Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Gelandang veteran timnas Belgia Kevin De Bruyne resmi mengenakan seragam Napoli usai hengkang dari Manchester City. Berstatus bebas transfer, De Bruyne menolak tawaran besar dari Arab Saudi dan MLS. Informasi lainnya pemirsa, meski dibungkam Jepang di laga terakhir, timnas Indonesia dipastikan melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase penentuan ini, skuad Garuda berpeluang kembali bertemu Arab Saudi, lawan yang pernah mereka kalahkan di fase sebelumnya. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan tersebut diumumkan melalui rilis resmi AFC pada Jumat sore 13 Juni 2025. Dalam keterangan resminya, AFC mengonfirmasi bahwa Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah ditunjuk sebagai penyelenggara ajang AFC Asian Qualifier ronde keempat yang akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Diketahui 6 negara dipastikan lolos ke ronde ini, yakni Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Nantinya, juara masing-masing grup berhak melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat kedua di setiap grup akan lolos ke ronde kelima, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 18 November 2025, guna memperebutkan tiket ke playoff Intercontinental. AFC juga menyampaikan bahwa drawing pembagian grup ronde keempat akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Indonesia pun harus bersiap menghadapi persaingan sengit melawan wakil-wakil kuat dari Timur Tengah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan sikap dewasa saat menanggapi keputusan AFC yang menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menjadi satu dari 6 tim yang lolos ke fase ini, dan menariknya satu-satunya wakil dari luar kawasan Timur Tengah. Selain Qatar dan Arab Saudi, peserta lainnya adalah Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman.
Sementara itu, Erick Thohir merespon keputusan AFC dengan penuh hormat, meskipun penunjukan tuan rumah ini menuai kontroversi. Sebelumnya, Indonesia juga sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah, bahkan mendapat dukungan dari negara-negara seperti Irak dan Uni Emirat Arab yang mendukung transparansi dalam proses pemilihan. Akibat keputusan tersebut, timnas Indonesia harus berlaga di luar kandang di tengah dominasi tim-tim asal Timur Tengah. Kendati begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa fokus para pemain tidak akan terganggu oleh situasi ini. Dirinya juga menyampaikan harapannya agar seluruh pertandingan pada babak keempat ini dapat berjalan dengan adil dan sportif. Timnas Indonesia telah menuntaskan seluruh pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga terakhir, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Jepang setelah kalah telak dengan skor 0-6. Meski demikian, hasil tersebut tidak memengaruhi langkah Indonesia ke ronde keempat, karena mereka sudah memastikan tiket lolos lebih dulu. Di fase selanjutnya, timnas Indonesia berpeluang kembali berjumpa dengan Arab Saudi, salah satu kekuatan besar di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi bukanlah lawan asing bagi Indonesia. Jay Idris dan rekan-rekannya sudah pernah menghadapi tim berjuluk The Green Falcons di ronde ketiga. Kala itu, Indonesia berhasil mencuri hasil imbang saat bermain tandang dan bahkan meraih kemenangan 2-0 dalam pertemuan di Jakarta. Dengan kemungkinan pertemuan ulang di ronde keempat, pasukan Merah Putih tentu memiliki bekal penting dalam membaca kekuatan Arab Saudi. Selain Arab Saudi, tim-tim kuat seperti Qatar dan Irak juga berpeluang menjadi lawan berikutnya. Mengingat mereka berada di pot berbeda dengan Indonesia dalam undian grup nanti. Ronde keempat ini menjadi fase krusial dalam perburuan tiket Piala Dunia 2026. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke putaran final. Sementara itu, tim peringkat kedua akan kembali bersaing melalui babak playoff antar konfederasi untuk memperebutkan jatah terakhir ke turnamen 4 tahunan tersebut.
Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 akan resmi bergulir pada awal Juli mendatang dengan total 6 tim peserta, termasuk 2 tim internasional yakni Oxford United dari Inggris dan Thai Port FC dari Thailand. Kompetisi ini merupakan ajang pemanasan sebelum Liga Indonesia musim baru dimulai dan telah diselenggarakan sebanyak 5 kali sebelumnya. Biasanya Piala Presiden diikuti oleh klub-klub dari Liga 1 Indonesia. Namun edisi tahun ini terasa lebih istimewa dengan keikutsertaan 2 klub asing. Selain Oxford United dan Thai Port FC, 4 klub lokal juga akan berpartisipasi, yaitu Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, serta Liga Indonesia All-Star. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa tim Liga Indonesia All-Star dibentuk sebagai sarana untuk menampilkan talenta-talenta terbaik dari kompetisi Liga 1. Dirinya juga mengungkapkan bahwa kehadiran klub luar negeri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemain Indonesia. Erick menambahkan Oxford United dan Thai Port FC dipilih karena keduanya memiliki pemain yang juga memperkuat timnas Indonesia, sehingga diharapkan dapat menambah nilai pengalaman dan daya tarik turnamen. Sementara itu, Piala Presiden 2025 akan resmi dibuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juli 2025. Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan juara bertahan Serie A Napoli sebagai pemain bebas transfer. Gelandang asal Belgia berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim, serta akan menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Antonio Conte musim depan. De Bruyne telah tiba di Naples pada Kamis 12 Juni 2025 untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menyelesaikan proses kepindahannya di Stadio Diego Armando Maradona. Transfer ini menarik perhatian publik karena sang pemain menolak tawaran bernilai besar dari klub-klub Major League Soccer atau MLS dan Liga Arab Saudi, termasuk Al Hilal, demi tetap bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Diketahui, sang gelandang mengakhiri kebersamaannya dengan Manchester City setelah 10 musim penuh kesuksesan, mencatatkan 108 gol dan 177 assist dalam 422 pertandingan. Bersama The Citizen, dirinya memenangkan 6 gelar Premier League, 1 Liga Champions, 2 Piala FA, 5 Piala Liga Inggris, dan 2 Community Shield.
Di level internasional, De Bruyne masih menunjukkan performa apik, salah satunya saat mencetak gol penentu kemenangan Belgia atas Wales dengan skor 4-3 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 9 Juni 2025. Sementara itu, bersama Napoli, dirinya akan bermain satu tim dengan kompatriotnya di timnas Belgia, Romelu Lukaku, serta akan berduet di lini tengah bersama mantan pemain Manchester United, Scott McTominay. Diketahui, Napoli akan tampil di 4 ajang kompetitif termasuk Liga Champions, memandang kedatangan De Bruyne sebagai langkah penting untuk mempertahankan dominasi domestik dan menargetkan sukses di kancah Eropa. Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, tampak dari udara Stadion BBVA di Monterrey tengah bersiap menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia itu. Stadion ini akan berganti nama menjadi Stadion Monterrey selama turnamen berlangsung sesuai ketentuan FIFA. Diresmikan pada tahun 2015, stadion berkapasitas lebih dari 50.000 penonton ini merupakan markas dari klub sepak bola Monterrey. Saat ini, sejumlah modifikasi sedang dilakukan agar stadion memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh FIFA. Stadion Monterrey dijadwalkan menjadi tuan rumah untuk 4 pertandingan Piala Dunia 2026, terdiri dari 3 laga babak penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Kesiapan stadion ini menjadi bagian dari persiapan kota Monterrey sebagai salah satu lokasi kunci dalam gelaran Piala Dunia edisi 2026 yang untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan secara bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.